Umi, mohon maaf ya. Itu suaranya agak gember ya, Umi. Agak mepet banget ya ke itu ya. Suaranya agak gember nggak sih, teman-teman? Iya, benar. Ini suaranya nggak jelas gitu. Iya, suaranya nggak jelas. Suaranya jadi agak gember. Mungkin apa terlalu ketekan gitu kan? Kalau tadi bagus tuh, sebelum pakai ini tadi bagus. Sebelum pakai ini, sini. Nah, itu bagus. Nah, itu tuh. bagus. Bagus ya. Oke deh. Nah, Siap. bagus. By the way, gak usah pakai itu ya, glove ya. Aku bingung pakai glove karena harus ini. Tapi insya Allah nanti teman-teman buat sendiri di rumah ya. Umi, itu speakernya bisa nggak ditaruh aja di jilbab? Di jilbab nggak bisa Ini taruh ya? di jilbab, Maci. Ini di Tapi jilbab terlalu nih, Maci. mepet juga. Mepet, ke bawah lagi. Oke. Nah, coba. Tes, Coba tes, Umi 1, ngomong. 2, 3. Tes, 1, 2, 3. Lumayan lah. Mendingan. Mendingan. Gak usah. Gak usah Umi, enaknya Kan Umi buat sendiri juga, bukan buat warga juga. Gak usah kali Umi, gak usah pakai gituan ya. Coba. Iya. Maaf lah ya. Tapi kalau karena kan ini teman-teman di-sharekan ke oke lah ini suaranya. Wah, suaranya nggak jelas. Jelas Tante? Kenapa ya? Suaranya kurang jelas. Kalau pakai sini langsung aja. Suaranya jelas nggak? Kalau pakai ini, nggak usah pakai ini. Sudah jelas dikit. Ya, itu jelas, itu jelas. Jelas ya. Kita nggak usah pakai ini ya, karena ini langsung adalah ternyata ini tidak terlalu membantuku. Oke. Nah, teman-teman, lebih jelas. kita masuk kepada overnight tiramisu ya. Jadi overnight teman-teman, kita pakai jar, mau 500 ml, mau 600 ml, boleh bentuknya seperti ini, boleh bentuknya bulat, boleh. Tapi yang penting teman-teman jangan permasalahkan bentuk jarnya. Siap ya? Setuju ya? Nah, teman-teman, untuk membuat yang namanya tiramisu oat, ya, bahan dasarnya tadi sudah di-sharekan di dalam grup, 100 ml susu keju, air kopi 100, air biasa 100, 4 sendok makan shake vanilla, ya, 2 sendok makan PPP, dan jika ada bubuk cappuccino, masukkan bubuk cappuccino. Tapi kalau tidak ada, tidak masalah. Ya, sudah ada air kopi. Nah, untuk di overnight tiramisu ini, buahnya hanya satu yang paling cocok kalau menurut Umi, yaitu pisang. Karena dia tidak ada fiber, maka kita tambahkan yang namanya agar-agar 70 gram. Nah, cara membuat agar-agar tahu dong, ya. Siapa yang sudah bisa buat agar-agar? Siapa yang bisa buat agar-agar ini? Udah bisa buat ini. Sudah, nih aku Bisa. udah bikin. 700 di air, masukin jangan gimana cara agar-agar 70 gramnya. Dari ini akan jadi 10 porsi. Jangan ditanya ya ini gimana cara buatnya, ini mudah banget buatnya ya. Oke? Oke, ya. Kita masuk ya teman-teman. Pertama, ya, kita masukin dulu ya di jar pertama. Kalau Umi, ya teman-teman, pertama agar-agarnya ini sudah dipotong kecil-kecil. Seukuran ya seukuran dadu lah ya, 70 gram potong. Nih ya, ini agar-agar ya. Agar kalau Umi cari agar-agarnya warnanya coklat biar ada kelihatan warnanya nih ya. Ini tidak pakai gula, cuman hanya ada pandan supaya wangi ya. Agar-agarnya tidak pakai gula. Nah, Tapi dikasih pandan ngerebusnya. iya tante pakai pandan atau vanili gitu. Atau nggak pakai juga nggak apa-apa. Ini tante ini ya. Ada Ya. Oatnya berapa tante? 2 sendok makan. Nge-freeze. Halo? Iya. Iya. Sekarang sudah enggak? agar-agarnya air biasa ya, Mi ya?
Ya, agar-agar biasa. Bikin agar-agar. Ya, bikin agar-agarnya dulu. Terus nanti agar-agarnya kan jadi 700 ml tuh. Itu sama dengan 700 gram. Itu jadi 10 porsi. Nggak pakai semuanya. Satu porsi jar cuma 70 gram. Jadi kan 10 porsi. Sampai sini paham ya? Agar-agar mudah kok. Nah, kita taburkan oatnya. Kita taburkan oatnya ya. Tuh. Saya cuci aja, Ini. Jim, biarin aja dulu, Pam. Ya, taburkan oatnya di sini 1 sendok. Dalam 1 jar cuman 2 sendok makan oat. Mau taruh di bawah semua boleh. Mau taruh di atas semua boleh. Itu variasi, ya. Oke. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Baru agar-agar sama ini doang nih. Udah jelas. Wattnya 1 sendok ya. Agarnya dimasukin di bawah jarnya. Jangan dibawa jar atau Iya, kalau Nah, untuk maksudnya penataan. di bawah di bagian dasar jarnya gitu ya. Iya. Berarti Iya, agar-agar betul. Ya, supaya agar baru oats gitu ya. iya, supaya cantik aja. Mau teman-teman nanti oatnya di atas semua boleh. Oatnya mau di tengah semua boleh. Tapi tips Umi untuk menaikkan jar shake itu supaya bagus adalah tengah-tengahnya kasih agar-agar dengan oat sehingga itu akan bisa naik volumenya, ya. Oke, sudah paham teman-teman? Ya. Umi, Kita mau buat Umi, shake-nya dulu ya. Kita mau buat shake-nya dulu. Umi, sorry. Itu 2 sendok oatnya yang sendok CPP ya? Sendok CPP. Sendok big size. Iya, sendok ini. Nih, Yang mana? Kok, Pris? sendok besar. Sendok besar ini. 5 mili ya? 5 mili ya? Ini memang gelap atau Ya, 15 mili, 15 mili, 15 mili, berarti 30 mili nih, sendok panjang. gelap ya? Atau enggak sih? Iya. Umi Fris. Gambarnya Freeze. hilang, gambarnya hilang, gelap. Gambarnya Ini nggak bergerak. Ya, ada muka ini, tapi enggak bergerak. Nah, udah, ini udah. Bergerak nggak? Jelas ini. Iya, sendoknya ya. Masih nge-freeze. Wah, enggak gerak, enggak kelihatan. Masih nge-freeze, Sumi. Pakai apa dong mau? Ini pakai apa, Be? Mari ya. Kemarin mah bagus ya. Umi, itu sebanyak oat yang di overnight biasa ya? Oatnya berarti ya? Gimana? Masih nge-freeze nggak? Masih, keluar gambarnya. Kenapa? Gimana teman-teman? Nggak Teman-teman keluar yang lain, gambar. teman-teman yang lain, gambar Umi keluar nggak ya? Kalau di aku sih nggak keluar. Blank. Enggak Hitam. keluar. Blank, hitam. Gambarnya nggak ada. Di aku hitam nggak ada. semua. Gelap, gelap. Gelap. Nah, Nah, udah. Udah? Udah. Udah, Umi. Udah ya, Oatmeal-nya cuma 2 sendok mie itu. cuma 2. Oatnya yang mana? Oatnya yang sendok yang mana? Oatnya? Yang ini, sendok panjang. Berarti 15 mili ya? 15 mili totalnya ya? Kering ya Mia? Jadi Kering, nggak dibasahin 30 mili oatmealnya. totalnya. 30 mili totalnya. 30 mili 30 gram ya? ini Ya. anak kok lagi online ya? Oke. Mi, itu oatmealnya nggak dibasahin. Boleh dibasahin ya, tapi kalau Umi sih kan sudah ada shake nanti biasanya sudah ini teman-teman. Karena kalau misalnya campur sama air panas itu biasanya nanti agar-agarnya meleleh. Jadi ya pakai air boleh ya, gitu boleh. Dikasih air juga boleh. Nah, teman-teman mau dikasih air juga boleh sekitar 1 sampai dengan 2 sendok ya supaya padat boleh. Suka kita lah. Oke. Nah, pisang
yang dipakai adalah jenis apapun pisang. Kalau Umi pakai pisang barangan Medan, ya, 1 buah, ya, 1 buah. Kalau pisang Sunpride bagi 2, kebanyakan. Ya, kalorinya 250 itu kebanyakan kalau pisang Sunpride, ya. Pokoknya adalah 1 buah pisang ukuran 70 sampai dengan 80 gram. Ini pisang, ya. Nah, itu Maci, betul. Tapi dibagi 2 dulu, teman-teman. Sudah oat, kita masukkan yang namanya pisangnya. Ya. Nih ya, tuh udah ada pisang di dalamnya ya. Tuh ya, pisang setengah ya. Kita mau buat ini ya teman-teman, mau buat susunya ya. Pisangnya sudah masuk ya. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini? Itu kuekernya yang merah atau yang biru ya, Umi? Yang merah Kak, yang merah yang tidak dimasak. Maaf, aku nggak Oke, siap kita masuk, bahannya. teman-teman. Mau belajar dulu. Oh iya, nanti kakak bisa menyiapkan bahan setelah ini ya Kak. Bu Astri boleh nanya, Bu? Boleh. Pisangnya belinya di mana, Bu, itu, Bu? Bisa. Siapa, Di toko bangunan ya Pak. siapa tahu teman-teman ada yang mau nanya, saya wakilin pertanyaannya. Apotek. Mana di Kerawang apa di Tangerang nih belinya? Oh, dimanapun boleh ya teman-teman. Yang pertama Medan. teman-teman, Di Medan, Umi. Butuh. Barangan Medan. ya kalau mau tiramisu yang kental, air kopinya belakangan. Itu kata kuncinya, ya. Jadi kata kuncinya bahan yang yang tambahan itu tuh belakangan gitu ya. Ini kita masukin dulu 100 ml air susu keju ya, 100 ml. Ya. Ditambah 100 ml air biasa. Dingin lebih bagus. Kalau mau kental, nah 100 ml-nya. Kalau mau kental, bagusnya air kopinya dibuat ice cube. Dibuat jadi es batu. Dibekuin dulu, itu lebih bagus. Hasilnya lebih melting, lebih apa sih melting tuh bahasanya ya? Apa ya? Lebih lembut, lebih di lidah. Enggak turun. Enggak turun. Ya. 100 ml ya. Kalau enggak ya enggak apa-apa. 200 ml Berarti berarti 200 kan totalnya? 200 kan? Susu keju 100. 100-nya air putih. 100-nya nanti adalah air kopi. Tapi belum kita masukkan dulu. Kita masukkan dulu shake vanilla. Yang paling enak untuk tiramisu itu adalah shake vanilla atau coklat. Kalau mau pakai cookies, agak turun. Ya. Nah, jadi teman-teman kalau mau pakai cookies agak turun. Atau pakai mint itu agak turun ya. Ini kita masukkan 3 sendok makan dulu. Karena kita butuh 4. 1, 2, 3. 3 sendok yang ada di dalam shake, bukan 3 sendok makan ya. 3 sendok yang ada di dalam shake. Betul. Sini. Ya. Blender. Blendernya berapa menit, Mi? Udah masukin PPP itu. Itu masukin PPP nggak? Belum. Oh, belum. Kopi apa Mbak Ati? Kopi itu. Nescafe. Bantu jawab ya. Oke. Klasik. Udah sampai sini? Kopinya Ini Nescafe. ada Berapa menit?
Berapa menit Umi itu? Kalau teman-teman pakai Philips, nomor 1 dulu. Hitungan tuh 60 detik. Kalau untuk 1 kali adonan. Jadi kata kuncinya setiap blender beda-beda. Blender yang udah lama itu berbeda dengan blender baru. Jadi intinya adalah be yourself, percaya diri aja. Hasilnya pasti enak aja gitu aja ya. Nih kita masukin 100 ml air. Itu udah kental belum itu dilihatnya Umi? Itu udah kental belum sih? Ceritanya? Gimana caranya ngedeket? Ogut ngedeketin. Bingung Ogut ngedeketin. Udah maksimal udah cukup. Mana ya? Timnya masih belum banyak, masih Ogut sendiri. Bentar ya, nanti kalau ini ada tim syuting. Menurut Umi, Ya, Oh, nggak nih, boleh ya. juga. Nggak boleh rame-rame, Mi. Apa? Menurut Umi itu hasilnya smoothie nggak hasil blendernya? Smoothie. Oh iya. Kenapa Ya. saya nggak bisa smoothie ya Mbak Ti? Selalu encer Ya, makanya kalau tante, Kamila. bentar nih tahapannya ya. Tahapannya ya terakhir. Ya, lanjut. Masukin kopi dulu. Blender lagi ya. Kopi 100 ml ya ini. Mana ya? Itu 100 ml ya. Ya. Enak, sengit, wangi sampai sini. Ini kita tambahin, kakak pegang dong. Nah, pintar. Nah, kita masukin kan tadi baru 1 ya. Baru 3 ya. Kita masukin lagi. Shake. Ini belum kental. Ya, belum kental. Tapi setengah dulu. Nih ya. Shake yang terakhir setengah dulu nih. Masukin pipi. Shake. Pipinya 2. Sini Kak. Ini 2 sendok kecil. 2 sendok belakang ya. 1. 2 ya. Blender lagi ya. Mana tutupnya? Apalagi tuh? Halo Mi, nggak ada suaranya. Nih teman-teman ini hasilnya udah kental nih. Ya. Tadi Ini maaf, nggak kedengeran. shake Terakhir. 1. Shake-nya 1 dengan pipinya terakhir 1 ya. Terakhir ya. Iya. maksudnya. Nah, ini terakhir ya. Baru kita kentalin ya. Itu pipinya sebesar apa? Sebanyak apa? Pipinya. 2 sendok pantat. Oh, 2 sendok makan. Yang terakhir Sendoknya pipinya Herbalife. Mi, yang terakhir Yang terakhir itu 1 sendok. Shake 1/4 dulu. Jadi, ini kan tadi udah ya. Kita mau masukin. Setengah dulu. Setengah. Lalu masukin oat. Masukin oat. Lalu masukin sisa agar-agar. Yang tadi sisa agar-agar. Tumpah agar-agarnya. Oke. Lalu masukin sisanya. Ini masih ada untuk 2 porsi. Intinya dia akan naik menjadi 750 ml, teman-teman.
Nah, kentalnya masih ada setengah, masih ada 350. Lalu teman-teman kalau mau ya, mau ditambah boleh, yang penting kental. Lalu teman-teman kalau sudah kental gini, dihentak di alas. Terakhir, baru masukkan pisangnya. Jadi pisangnya inilah yang bisa menaikkan volume. Dia akan naik volumenya. Pisangnya jatuh. Satu. Nah, masukin pisangnya di tengah-tengah ini. Sudah selesai. Ya. Oke. Tadi udah ada pisangnya ya? Ya, Tante, Tadi kan di bawah pisangnya ya, satu dibagi dua, Tante. Oh, Satu pisang. Yang satu di bawah, Tadi ini yang satu di bawah, yang satu untuk di atas, untuk naikin volume jar. Umi Tadi Umi bakal ketinggalan oatnya jadi berapa? tadi 3 sendok ya? Di bawah tadi 2, terus di tengah 1 sendok gitu. Dua, cuman 2 sendok oatnya. Jadi tadi di bawah 1 sendok aja dulu gitu. Iya memang 2, satu di bawah, satu di atas. Oke. Nih, tadi terakhir hilang-hilang gambarnya. Yang terakhir ngeblender itu setengah sendok shake tambah pipi lagi nggak? Mama Putri, PPP-nya kan kalau Ati biasanya di belakang, kalau PPP terakhir. Berapa Ati, sendok jadi yang terakhir? 2 scoop yang sesuai aturan. Oh, jadi 4 dong. Tadi kan udah 2. Ya berarti Mama Putri nggak usah kasih lagi. Tadi cuma hanya sisa shake belakang aja. Oh, iya. Berarti 2 sendok kecil yang belakang ya, pokoknya satu Ya, porsinya ya. Sendok NC Mama Putri. Ya, iya, yang belakang yang nomor 3. Ya, sip. Nah, ini ya, ini 1 porsi lagi teman-teman. Nah, ini ya, kita masukin oatnya. 1 sendok. Nah, kita masukin sisa agar-agarnya, jadi naik. Baru masukin sisa shake-nya. Baru masukin pisangnya. Nggak pakai buah tempelan ya, Mi? Nggak ada, Mam. Nggak pakai buah tempelan kalau ini. Karena ini yang paling praktis kalau menurut Ati. Tuh. Ini nggak ada pakai buah tempelan. Harga ekonomis dibanding yang tadi. Kameranya ada di atas juga. ini harganya berapa, Mbak Ati? Nanti Tante, dijelaskan Tante. Iya. Nih ya teman-teman, jadi 2 jar. Oke. Tutup, Kak. Langsung dimasukkan ke dalam kulkas, ditutup atasnya. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Ya, Freezer buat ya, 2 Mbak? porsi berapa, Mi ya? Buat 2 porsi ya, buat 2 porsi. Iya. Betul, buat 2 porsi. Jadi untuk satu adonan 100 keju susu, 100 kopi, 100 mg air itu untuk 2 porsi. Artinya 1 porsi itu adalah 50 ml air susu keju, 50 ml air kopi, 50 ml air putih. Yes. Nah, shake-nya 2 sendok makan shake. Kalau yang PPP-nya kan agak bingung ya, gimana belahnya setengah ya? Ya udahlah buat 2 porsi aja. Oke, ada yang mau tanya lagi nggak mengenai ini? Tadi shake-nya berarti 3 sendok kan, Mi? 4 sendok. Oh, buat 2 porsi. Tadi pertama 3 ya, terakhir 1. Oh Nah, iya. terakhir 1. Iya. Agar-agarnya 70 untuk 70 gram untuk 1 porsi. Berarti tadi agar-agarnya adalah 140 gram kalau 2 porsi. Oke, kita masuk ke cheese tiramisu. Cheesecake tiramisu, oke? Kapan kopinya masuk terakhir, Bu Ida? Air kopi. Supaya kental, itu air kopi terakhir. Nah, ini menurut pengalaman Ati gitu ya, teman-teman. Kalau mau dimasukin semua gimana, Umi? Boleh. Ya, semua try and error, teman-teman ya. Nah, kalorinya berapa, Umi, kalau yang tiramisu oat ini? 250, Mbak. Kalau air kopinya itu dibikinnya gimana, Umi?
air kopi dibikinnya dari ini teman-teman ya. Nih, jadi dari Nescafe klasik yang sasetan. Ya, yang satu lembar ini. Satu saset berapa mili? Airnya 150 mili. Ya. Nah, jadi kalau Umi beli yang sasetan. Terus terang, ini rekomendasi dari Mbak Ei. Jadi terima kasih untuk Mbak Ei yang selalu memberi masukan karena Umi terus terang tidak pernah makan yang aneh-aneh teman-teman ya. Yang kayak gini nih belum pernah. Jadi tapi so far enak rasanya. Dia menjadi kegemaran untuk kita ya, rasanya enak. Kita rasanya lebih enak. Ya, kalau untuk bikin HC kan airnya boleh dingin boleh panas. Nah kalau bikin kopi itu harus panas nih. Panas dong, harus panas. Mbak Putri panas, masukin ke kulkas airnya. Jadi nih teman-teman masukin. Nanti insya Allah 2 minggu lagi kami akan mengeluarkan sesi minuman. Akan ada 5 sesi minuman kekinian yang akan keluar. Jadi siap-siap untuk running kita ini dimahirkan dulu ya. Bati. Oh ya. Itu Nescafe-nya ada gulanya ya? Enggak Tante, klasik Tante. Oh klasik Udah bisa pakai gula. Tante Mega udah manis gak pakai gula lagi. Iya, enggak ada nih Tante di sini. Oke, teman-teman kalau Umi di NC di overnight itu selalu atasnya dikasih sedikit yang namanya chia seed ya. Sejumput chia seed. Sejumput chia seed sama kacang almond. Almond slice. Mana almond slice? Ini nih. Bukan. Bentar ya, Pak. Sama almond slice ya teman-teman ya, ini almond slice-nya. Nah, dimasukin deh. Sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Nggak pakai juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau mau enak, kasih taburan shake coklat di atasnya sedikit aja. Itu variasi aja. Tetapi teman-teman tolong tidak menambahkan tambahan lain karena ini 250. Tambahkan bubuk cappuccino ya, Mi. Bubuk cappuccino bubuk. Apa? Oh boleh, kalau mau Putri mau nambahin boleh. Kalau enggak apa-apa. Iya. Ya. Terserah kita ya teman-teman ya. Yang atasnya tolong jangan ditambah-tambahin dengan yang lain teman-teman karena 250 karena sudah ada air kejunya ya. Oke, kita masuk ke tiramisu cake. Tiramisu cake itu bahannya adalah 200 ml air susu keju. Ya. Namanya Mbati. Ini namanya cheese tiramisu Tante. Mbati. Ya Tante. Oh tadi? Kalau tadi tiramisu oat. Oh overnight-nya. Iya overnight-nya itu dimalamkan itu Tante. Oke. Lanjut. Nah kita mau buat cheese tiramisu. Berarti harus punya wadah minimal 250 ml kayak gini. Ya. Ini satu adonan jadi 4. Siap ya teman-teman ya. Adonan 1 jadi 4. Satu adonan jadi 4. Kalau Kak Heni tadi satu adonan bisa jadi 2. Biasanya gitu. 2 jar. Ya. Yang pertama adalah masukkan 200 ml susu keju. Ini susu keju. Ya, 200 ml susu keju. Naksir botolnya beli di mana, Umi? Botolnya beli di mana ya? IKEA lah. Ayo, kan di jembatan gantung banyak. Botolnya nggak dijual. 200 ml. 200 ml masuk ya, air keju. Ingat, kalau kopi belakangan, berarti kita masukin dulu apa teman-teman? Shake-nya. Ya kan? Ya. Kalau untuk masukin kopi belakangan.
Ya, Ini sekarang kita masuk masukin vanila. Cake-nya vanila nih. vanila, betul Mbak Putri. 4 scoop ya. 1, 2, 3 dulu ya, 3 dulu. Nanti yang pipi air kopi belakangan. Mana? Keju tadi. Tambahkan 30 gram keju batangan. Diiris, dipotong, geluntungan. Geluntungan. Masukin 30 gram ya teman-teman ya. Kurang lebih teh 30 gram teh 1 bagi berapa, Mi? 160 berarti 1 kurang 3/4, kurang sedikit Mbak Putri. Oke ya, ini udah masuk nih, kita blender dulu air ini ya. Aduh, mie endol. Kental ya teman-teman ya. Gila, Pil. Lapar. Udah kental ya. Udah kental, kita masukin air kopinya 100 sama sisanya. Ini air kopi 100. Masukin. Masukin pipi 2 scoop. Seperti biasa, 2 scoop. Blender sampai kental lagi, baru masukin terakhir 1 sendok makan shake-nya. Oke teman-teman, udah jadi ya, udah kental. Kita pindahin ke tempat ya. Nah, kental kayak gini ya jadinya. Nggak usah khawatir teman-teman, kok encer, karena ini ada agar-agar, nanti akan keras ya. Nggak usah khawatir kok ini nggak kok encer Umi gitu ya. Nggak usah khawatir teman-teman, karena ini ada agar-agarnya dan itu nanti cepat mengeras dianya ya. Di suhu ruangan juga mengeras agar-agarnya. Oke. Sekarang kita mau penyajian. Ini sudah ya teman-teman ya, sudah selesai. Saya satu belum. Bentar, sorry. Jangan lupakan bertiga. Sebentar, sorry. Ininya belum nih yang terakhir. 4 ya. Sorry, yang terakhir. Atas kau nggak ini. 4 sendok makan shake. Gara-gara itu sih terakhir 4.
Oke, udah jadi teman-teman. Ada 4 sendok makan shake, 2 sendok makan PPP. Ditambah dengan Ini pantotnya ya, Mbak Umi. apa Mbak? Apa Tante? Ya, yang bagian bawah juga. Apanya Tan? Biskuit. Ya. PPP. Proteinnya PPP? bagian bawah. Bukan, PPP-nya dimasukkan terakhir Tante. Bagian Biar kental. bawah ukurannya. Bukan. Ini kan ini Tan, apa namanya? Di blender jadi satu Tante. 2 skop kan? Ya, 2 Ya, skop skop kecil. bawah. Bawah ya? Oh, skop bawah, betul. Ya, Skop ya. bawah. Ya, maksudnya skop ini bawah. Ya, skop bawah. Mana kata itunya, Kak? Jarnya tadi, Kak. Ya, kita masuk teman-teman ya ke penyajiannya. Satu aja. Ya, kalau Umi pakai yang 250, teman-teman, sebetulnya ciri khas tiramisu itu pakai lady finger. Teman-teman, lady finger itu bisa beli di online. Harganya sekitar 26.000, itu bisa jadi 8 porsi. Ya, 30.000 lah dengan ongkos kirim. Atau teman-teman pakai biskuit Roma, 2 buah saja. Itu juga boleh. Ya, tapi ciri khas dari yang namanya tiramisu itu pakai yang namanya lady finger. Ya. Mereknya Makci sama Kak Heni sudah pakai. Mereknya Pisen Zofo. Ya, nih mereknya ya. Nah, ini mereknya. Kalau beli di online itu sekitar 26.000 sama ongkos kirim sekitar 30.000-an, teman-teman. Jadi dipakai Di GS Supermarket ada. di mana, Kak? Di GS. GS Supermarket ada. GS Supermarket itu di mana, Kak? GS Supermarket GS. Kakak tinggal di mana? Kita di Kerawang. Kerawang, oh. Kerawang nggak ada GS, Kak. Iya. Ya, nggak apa-apa Ya, kakakku. Pokoknya beli online ya teman-teman. Kalau nggak pakai biskuit Roma. Yang temennya, tim-tim yang ada di Kalimantan nggak usah khawatir dengan nggak ada lady finger. Tim Cibitung nggak masalah nggak ada lady finger. Bisa pakai yang namanya apa? Roma Irama. Betul. Tapi Umi mau masuk ke lady finger ya teman-teman. Penyajiannya kalau ini jadi rata bagi 2 tuh enak. Nah, ya. Kayak gini teman-teman. Kasih air kopi sedikit. Kasih air kopi sedikit. Ya. Supaya karena lady finger ini nggak ada rasa. Ya. Kasih air kopi. Apa? 2 ya lady fingernya. Lady fingernya totalnya 3. Dibagi 2 untuk jar 250. Karena kan mau nyesuaiin jar. Biasanya kalau Kak Heni buat itu 1-1. Ya Kak Heni ya? Saya potong sedikit kalau jar saya potong segini. Oh, potong dikit ya. Nah, kalau Umi potong 2, Pak. Ya, seperti ini teman-teman tuh. Ya, sudah dibasahi. Baru kita masukin. Dibasahin air kopi nih, dibasahin air kopi. Basahin air kopi tanpa gula. Ya. Oke, kita masukin nih. Ya, itunya tadi. Intinya, teman-teman, kata kuncinya, kalau mau buat cheesecake. Ya, Umi. Hah? Enggak. Udah oke, terus Umi. Kalau mau buat cheesecake, air yang 300 total itu harus mengembang menjadi 750 mili. Itu kata kuncinya. Jadi mengembang atau naik jadi 750. Nah, ini kental teman-teman tuh, lihat tuh, ya. Teman-teman nggak usah khawatir, nanti dia kental sendiri. Ya. Nih, 2. Ya, disusun aja yang rapi. Nah, kalau layer kedua, Umi kasih yang namanya bubuk coklat. Bubuk coklat kokoa, merek Van Houten, merek apapun boleh. Merek apapun boleh, ya. Van Houten boleh, apa macam-macam juga boleh. Pakai
Pakainya yang ukuran 2,5 mili. Yang nomor 3 kalau kata Mama Putri nomor 3. 1 besar, 2, nomor 3 yang kecil. Ya. Sip. Oke, mana Kak penyaringnya Kak? 2 sendok mie. 1 sendok. Oh, 1 sendok. Nanti Apa namanya? Apanya namanya itu? Apanya? Bubuk coklat. Bubuk coklat. Cocoa powder. Cocoa powder. Umi maaf Umi. Ya. Bubuk coklatnya kalau mau lebih gampang Umi. Yo. Kalau mau lebih gampang bubuk coklatnya bisa diginiin. Kalau saya pakai saringan teh Umi. Saya giniin saringan teh. Gini pakai saringan teh digini-giniin. Jadi dia lebih rata. Iya. Iya. Ah, nih ya. Gini ya Kak. Ngambilnya dari sedikit. Kalau kebanyakan. Iya betul. Iya betul. Nah gini ya teman-teman ya. Ini masih ada sisa. Kalau tips Umi supaya ini enak. Kita masukin lagi sisanya. Nah, lady fingernya. Nah, susun yang rapi, baru masukin. Nah, tutup. Biasanya satu jar ini jadi 5 teman-teman, ya. Jadi 5 porsi. Kalau tiramisu jadi 5 porsi, teman-teman. Umi, lady fingernya nggak dicelupin dulu ya? Dicelupin, Maci. Oh, udah ya. Awal tadi. Ya, nih baru kita. Iya, ini kita masukin ke cocoa powdernya terakhir. Itu. Oke. Udah deh, selesai. Yang kedua dicelupin kopi dulu, yang kedua Mi. Iya, kayaknya lupa deh Umi. Hah? Yang kopi yang enggak tadi. Pokoknya pakai kopi, pakai enggak boleh. Ya. Enggak, kayaknya enggak deh. Yang kedua mah enggak deh. Pakai kopi boleh, enggak pakai kopi juga boleh. Lady fingersnya direndam gitu? Bukan dicelup doang. Masih air dikit-dikit gitu tuh. Oh. Ciprat, Bren. Ciprat. Oh, udah deh tutup. Sekali kita buatkan lagi ya. Kita mau buat lady fingernya dimasukin ke sini aja dulu, ke air gula atau air kopi. Ya, betul Kakak, betul. Ya, kita mau cobain bareng. Lalu tutup adonan pakai agar. Tutup adonannya pakai cocoa powder, taburan cocoa. Katanya pakai agar-agar tadi. Enggak pakai agar-agar. Enggak, agar-agar tadi yang tadi Tante. Yang tadi kan jangan khawatir ntar agar-agar. Bukan yang ini. Ini mah enggak ada apa-apa. Cuma itu doang, biskuit Roma doang. Bener Mama Putri. Enggak, agar-agar itu di susu keju, di susu awal ya. Di awal, betul. Si Mbak Bu Mega, Tante Mega masih bingung dia agar-agar tuh di mana tadi. Soalnya kalau agar-agar di susu keju, ya. Terus juga bisa di susu keju yang pertama tadi ya teman-teman. Yang kalau tadi overnight oat tiramisu itu dipotong-potong agar-agarnya. Good. Nih kalau biskuitnya pakai kalau nggak ada itu kalau nggak ada lady finger berarti pakai biskuit gandum apa yang Roma kelapa? Biskuit gandum merek Roma. Ya, ambil satu lagi Kak. Dihancurin atau diutuhin Umi biskuit Romanya? Dihancurin. Pakai ini yang ada lagi. Oke, berarti kayak itu ya cheesecake ya? Iya, kayak cheesecake ya. Tapi saran Umi tetap di tengahnya ada cocoa.
ada bubuk coklat gitu. Misal di bawahnya ada ini. Kak, ambil itunya, Kak. Oh, ini udah ya. Nih, teman-teman, misalnya bubuk coklatnya ada 2 susun apa 3 susun tadi ya? Lupa. 2 susun. Oh, 2 ya. Wah, tengah sama atas. Betul. Nih contohnya ini pakai ini nih ya. Nih ya, ini pakai sari gandum. Kasih sedikit kopi ya. Sedikit kopi ditaruh. Ya. Tapi kalau tiramis, dikit aja, Mam, basahin aja. Masukin. Biskuitnya sedikit. Adonan. Cuman 2 biskuitnya, cuman 2. 2 buah. Jadinya 2 buah. Atas bawah ya. Iya, betul, atas bawah, Mbak Putri. Nah, 3 nih, teman-teman. Nah, sekarang masukin bubuknya, coklatnya. Nah. Terus masukin gula merahnya. Nggak pakai juga nggak apa-apa, tapi enak kalau pakai gula merah. Sensasinya berbeda. Nah, jadi nambah ini ya. Terus mau bubuk lagi apa mau ini juga boleh langsung. Kalau Umi yang terakhir langsung aja celup. Celuk. Gitu. Ya, praktis. Kasih kopi dikit. Nah, tuh ya. Udah gitu tutup deh. Dikasih air kopi nggak jadi encer, Mi? Ya enggak, dikit aja, Mama. Dikit aja untuk basahin, untuk rasa aja. Jadi kuah. Umi, gula arennya dicairin atau enggak. Bubuk, dibubuk, Dek. Dibubuk, Dek. Oh, oke. Karena kalau gula aren kemarin nanti cobain campur kopi, rasanya nggak enak gitu, nggak ada sensasinya. Ini udah ya ini, terus kita tutup deh dengan cocoa powder. Oke, udah jadi, tutup, masuk kulkas. Oh, udah, ya dibersihin, tuh ya, jadi layernya bagus. Oke, mungkin itu teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Amin. Aduh, yuk, ada yang mau ditanyakan tentang lady finger? Lady finger ini 2 resep ini. Jadi kita mau masuk ke budget. Kalau teman-teman sudah oke, kita mau masuk ke budget. Sudah oke semua? Oke. Oke, kembali ke Pak Basuki. Oh, enggak pakai topping keju, Bu. Enggak. Jangan, karena kalau tiramisu itu jarang, nggak tahu ya, Hati nggak pernah. Nggak tahu, apa Hati nggak pernah ini ya? Kak Heni deh, coba matanya sama Kak Heni. Kak Heni kalau tiramisu ke keju masuk nggak, Kak? Bisa, Mama. Aku makan. Udah ada kejunya. Kak Heni. Kayaknya sih nggak masuk ya. Jadi bubuk coklat aja, Bu. Apa sama mungkin kalau teman-teman mau ngasih bubuk shake di atasnya sedikit boleh. Nanyakan dipencet eta. Pakai rum, naiknya nggak tinggi ya. Nanti ini adonan pakai air enggak? Oke, ya. Itu ya teman-teman ya. Masuk deh. Apa? Masuk. Oh, pakai Roma. Oh ya, kalau pakai Roma tidak tinggi karena memang kondisinya cuma 2. Iya. Makanya kita pakai lady finger. Dijual keju coklat tiramisu. Oh, boleh. Lebih saya Tapi kalau biar tinggi gitu. Oh ya, betul, Kak. Sebetulnya kan tiramisu tuh lady finger, Kak. Tapi karena kalau memang nggak ada ya boleh pakai itu. Ya. Gitu. Oke, kembali ke Pak Basuki. Terima kasih, teman. Kasih Umi. Tanya jawab aja dulu, Mi. Umi bau bebenah. Tanya jawab dulu aja, Mi. Ini masih dihitung sebentar lagi. Di sana aja. Ada yang mau ditanyain itu loh, baiknya nanya. Halo. Mam tadi pakai air nggak sih itu bikin shake-nya? Bikin shake-nya enggak pakai air kan? Enggak ya? Air kopi doang. Air kopi doang kan, Umi?
Kopi belakangan ya? Sama keju doang, sama shake, sama air susu keju teh ya. Ya. Keju 250 mili, terus 3 scoop 30 gram geluntungan. Nah, kalau udah kental masukin tuh air kopinya sama pipi 2 sendok sampai kental. Nah, terakhir masukin yang 1 sendoknya lagi shake-nya gitu. Bener kan ini tadi ya? Ya. Adonan susunya dibikin dulu. Kita belum bikin. Iya, belum bikin susu kejunya. Aduh, ke dapur lah. Bikin pakai agar-agar juga belum. Sama. Duh. Lah. Ada yang mau ditanyain teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Ada Umi. Ya boleh, silakan Ibu. Itu Umi, susu kejunya, bikin susu kejunya gimana Umi? Jadi Ibu, Bu Haji, beli susu non-fat ya yang 1000 mili atau 1 liter. Ya, mereknya apa aja Bu? Frisian Flag boleh, Diamond boleh ya Bu ya. Terus Ibu beli keju Emina atau cheddar boleh Bu. 1 blok itu Ibu masak. Kejunya kalau saran Umi diparut supaya cepat larut. Tambahkan 4 gram agar-agar pack. Ya Bu ya, itu dilarutkan, disetim Bu, disetim. Ibu tahu ya kalau misalnya kita ngangetin susu bayi, jadi di bawahnya ada panci, di bawahnya tuh ada air Bu. Digodok. Nah, digodok. Habis. Nah kalau itu kan 7 gram ya Bu Haji. Yang Bu Haji pegang kan 7 gram, berarti dibagi 2. Agar jangan masuk semua. Ya. Susunya seliter 750 mili, Mi. Seliter. Seliter. Diaduk-aduk semuanya diaduk-aduk. Nanti sudah ngegolak berarti kan? Apanya? Kalau ditim mah nggak ngegolak berarti kan? Nggak ngegolak, betul, nggak ngegolak. Jadi dia cuma hangat Mama Putri, karena kan memang yang ngegolak airnya doang kan gitu. Jadi habis itu langsung disaring. Setelah disaring, dinginkan, lalu masukin ke botol kaca. Nah, habis itu teman-teman bisa pakai, gitu ya. Nah, berapa tahan lama susu keju yang kita buat ini? Sebetulnya kalau teman-teman kunci rapat, tidak dibuka bolak-balik, itu tahannya 7 hari. Ya, susu keju itu 7 hari. Ya. Nah, untuk pemakaian disesuaikan saja. Misalnya teman-teman mau buat cheesecake strawberry berarti 200 mili, gitu kan? Mau buat cheesecake strawberry mangga 200 mili. Jadi dikeluarkan saja. Kalau mau buat 1000 mili langsung, yang cheesecake mangga ya boleh-boleh saja, gitu ya. Nah, habis itu ya berapa lama godoknya tadi? Lupa. Ngodok apa? Bikin susu keju teh berapa menit? Ya, sebentar aja Ma Putri, di mana kelihatan susu kejunya tuh udah lumer aja, Mam. Oh, sampai kejunya lumer ya. Nanti habis itu disaring Ma Putri, kan masih ada grenjel, disaring, mati disaring. Masukin buat susunya kayak gimana sih Umi? Susunya kayak gini. Ya. Mau habis. Ada mana susunya ya? Nih Bu. Yang ini boleh Bu. Paisa itu bisa. Ya, Diamond boleh. 3 ya. Terus yang ini juga boleh Bu. Ini juga boleh. Ini juga boleh. Boleh nggak Mi susu kedelai? Susu kedelai boleh-boleh saja Kak, tidak masalah. Yang penting adalah ini ya, sesuaikan saja. Itu aja. Terus ini boleh? Boleh Ibu, itu susu kedelai. Susu kedelai. Itu biasanya buat overnight itu Bu. Iya. Ya, tapi kalau Ibu buat cheesecake itu biasanya sih pakai susu sapi ya biasanya ya.
Ya, makasih Umi. Sama-sama Ibu. Apalagi teman-teman? Ya, ada lagi? Coba Umi lihat lagi. Udah jam 1 ya. Kalau kopinya 150 mili, betul Mbak Wida, makasih banyak. Susu keju bertahan sampai 7 hari. Ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman? Umi, mohon maaf. Ini lagi pekerjaan, pekerjaan ini udah jadi nih. Weh, asik. Tapi bisa gedean, jarnya 300 mili, jadi ya udahlah, nggak apa-apa lah. Iya, kalau saran Ati deh, kalau Nanda pakai yang lady finger, itu pas bener patokannya, pakai 250 mili jadi 5 satu adonan itu. Tapi kalau Nanda mau pakai yang namanya biskuit Roma, 200 mili. Pakai jarnya. Jadi 4 atau 5 juga. Adonan itu jadi 4 atau 5. Oh, tetap jadi 5. Jadi adonan semua yang tadi itu akan jadi 5 ya harusnya ya. Iya. Oke. Terus layer terakhir ini di atasnya ditaruh lagi dengan coklat dengan gula aren. Nggak usah, Ati coklat aja, Dek. Oh, atasnya ini cuma kasih coklat aja? Iya. Oh, oke. Dikasih kalau berarti gula arennya cuma di layer yang tengah aja. Tengah. Iya. Kalau taruh gula di atas itu nanti pas waktu pada saat dia keras, gula arennya ngumpul. Jadinya nggak bagus itunya. Nah, jadi ya tadi ada katanya bubuk coklat yang itu, itu yang di oat tiramisu ya, yang ditaruhin iya. Iya. Bukan di cheesecake ini ya, bukan di cheesecake. Ya boleh aja Nanda kalau mau gantiin cocoa powder yang atas dengan bubuk coklat shake ya boleh aja. Nah, tapi harganya kan makin premium ya. Yang paling bagus Nanda yang kalau Nanda mau bagus cookies and cream deh. Oh, apanya? Cookies and cream taburan atasnya jadi putih. Nanti kan ada butirannya ditaruh di atasnya. Enak. Jadi pengganti kokoa, di atasnya kokoa atau enggak? Iya, pengganti kokoa. Oh, oke. Udah. Ini kan harganya kan premium ya teman-teman ya. Kalau makan sendiri jangan irit-irit ya. Umi ya. Apa? Iya, premium. Pakai cookies atas taburannya boleh. Ya, oke. Ada lagi teman-teman? Ya, sip. Bu Haji Yeti, apakah ada yang mau ditanyain Bu Haji? Umi mau tanya. Ibu buka dulu. Bu Haji buka dulu. Oh ya boleh. Maaf. Bu Haji Yeti boleh buka dulu. Ibu. Mana Bu Haji Yeti? Iya bentar. Gimana Ibu sampai mana prosesnya? Baru sampai sini tuh. Oke, shake-nya udah dibuat? Shake-nya udah. Udah ini. Iya. Ini udah. Betul, tinggal bagi Ibu. Ibu pakai sendoknya Herbalife. Ibu pakai sendok Herbalife yang bulat boleh juga. Berapa sendok? Gula aren yang bubuk yang ke berapa? Berapa sendok berarti? Ya kira-kira dalam satu jar itu 4 sendok sampai dengan 5 sendok. Ibu tergantung dari besaran tingginya tadi waktu Ibu memblender. Cuma 750. Itu 750 berarti satu jar 150. Gitu. Enggak sampai 750. 750? Enggak sampai. Berarti cuma 4. Tuh 2 Bu, betul. Masukin 2. Taburin bubuk coklat sama kasih gula aren tengahnya. Coklatnya nggak ada. Oh, coklatnya nggak ada. Itu bukan tiramisu. Ya udah bubuk coklat Herbalife aja Bu. Udah nggak apa-apa. Ini insya Allah Ibu makan dan Ibu bubuk coklat Herbalife aja. Cookies Bu. Ini masih dulu. Bu beli gula Bu Yeti di warung sebelah Bu Yeti. Jangan Bu. Kan lagi ini, lagi demo. Nah, udah Bu kasih. Soalnya. Sini. Ibu kasih bubuk coklat Herbalife sedikit. Kecil.
Dikit aja. Dikit aja, Bu. Kalau disaring, Bu, kalau bagus disaring, biar rata disaring. Oke. Teman-teman, Bu Hajiati ini katanya nggak pernah masak selama ini gitu. Setelah dipaksa untuk cooking class sama Pak Basuki, baru bisa masak. Luar biasa. Ditabur, Bu, dikit-dikit, Bu, jangan banyak-banyak. Nah, oke, lalu Ibu masukin lagi atasnya. Ini ya, tambah 2 sendok atau 3 sendok lagi. Disesuaikan. Jadi nggak rata, Mbak. Hah? Tadi juga yang itu yang oat, jadi nggak penuh, yang satu sedikit, yang satu banyak. Ya itu Ibu harus latihan lagi ya, Bu. Bismillah ya, untuk bisa mencukupi menjadi jarnya penuh. Ya memang perlu keterampilan teman-teman, sekali gagal nggak bisa ya, harus terus. Ya teman-teman harus punya usaha lebih untuk terus mencoba. Jadi kalau gagal, shake-nya diminum aja. Ya cheesecake-nya dimakan aja kayak Bu Ida, dimakan. Kita jualan yang kita makan yang kita jual, gitu kata Bu Ida. Mana Bu Ida tadi? Ibu udah nyampe. Masih di Bandung beliau. Oke, Ibu, ada yang mau tanyakan lagi? Nah, keren Bu, baru atasnya dikasih dengan bubuk coklat lagi. Ya. Nah, nanti Ibu beli bubuk coklat ya, Bu, jangan kasih shake ya, Bu. Nanti Ibu rugi, Bu, ya. Biarin, orang kaya. Yeah. Amin. Oke, ada yang mau tanyakan lagi, teman-teman? Tapi kalau untuk jualan ya, Bu, tetap bubuk coklat ya, Bu, tetap ada hitung-hitungannya ya. Oke. Tadi ada yang mau nanya nggak, teman-teman? Bu Yeti itu mau turun ke dapur, mau bikin itu karena beliau tidak mau saya julukin sebagai tukang nanya itu. Ibu luar biasa. Nanya resep tapi nggak action kan gitu kan. Luar biasa Bu Yeti ya. Ibu hari ini jualan berapa overnight, Ibu? Nanti hari ini belum. Belum ya. Baru 14 hari ini. Tadi mah belum. Luar biasa. Yang penting udah mau mencoba. Oke, Ibu dilanjutkan sambil mendengar teman-teman, kalau tidak ada yang ditanyakan, sambil mendengar pemaparan dari Pak Basuki berapa ongkos atau biaya dari kita membuat tiramisu dan overnight shake ini, dan mudah-mudahan ini menjadi booming ya, karena ini adalah salah satu proyek kita bersama Healthy Snacking. Mungkin kembali kepada Pak Basuki. Oke, terima kasih Bu Astri ya. Jadi teman-teman, kita sekarang ngomongin masalah budget ya. Tapi sebetulnya kalau untuk budget ini tetap kita jualnya, sebetulnya tiramisu ini begitu kita cek, apakah sudah kelihatan ini slide saya? Pak, Pak. Sudah. Nah, sebetulnya kalau untuk budget itu ternyata tadi saya hitung-hitung sama Bu Astri, kalau tiramisu itu ternyata budgetnya lebih murah. Ya, karena kenapa? Karena kita ngilangin komponen buah di situ. Karena kemarin ternyata yang tinggi itu cost-nya itu adalah buah, dan kalau untuk di cheesecake itu yogurtnya hilang ya, Mi ya? Yogurt juga nggak ada ya, Mi? Mi? Mana uminya? Yogurtnya kayaknya nggak ada deh. Nggak ada. Nah, ya itu. Sehingga tiramisu ini murah, tetapi ya otomatis ya teman-teman, ini mohon maaf ya, ini supervisor semua ya. Ya kita jualan ya tidak kita turunkan lah harganya. Kita masa sudah launching satu macam jenis kok kita yang ada jenis baru kok murah. Nah, seperti itu. Jadi ini tetap saja, ini untuk harga jualnya kami berharap teman-teman tetap pasang di harga yang sama dengan yang sebelumnya. Tetapi kira-kira perhitungan modalnya ya. Jadi ini adalah untuk perhitungan tiramisu overnight shake. Ya, ternyata ini modalnya itu 41 ribuan. Ya, dengan harga asumsinya harga PPP dan harga shake kita hitung harga retail. Itu totalnya itu adalah 41.000. Di situ sudah ada susu, ada pisang, agar-agar yang plain, kemudian chia seed, almond untuk toppingnya tadi, kemudian oat sama jarnya ya. Seperti itu. Ya, terus kemudian ini totalnya 41.000. Kalau kita jual ke customer baru itu 50.000 teman-teman. Tetapi kalau untuk customer NC, misalnya contohnya kayak kemarin ya, waktu listrik mati, terus kemudian mereka tidak bisa minum shake gara-gara kita tidak bisa blender, kita kasih aja ya. Padahal sebetulnya 1 kali minum untuk 10 hari itu kan
450, artinya satu hari itu 45.000. Jadi saya anggap bahwa saya jual onse ini, overnight seek ini adalah berapa itu 45.000 ya, seperti itu. Jadi kalau harga terendah di kami adalah 45.000 ya kan, tetapi kalau untuk orang baru misalnya kita dapat dari media sosial, kita selalu kasih harganya 50.000. Ya, seperti itu. Sehingga profitnya itu kira-kira sekitar 8.000 dengan asumsi harga retail, tetapi kalau kita punya diskon 50%, artinya SIK dan BBB-nya itu adalah diskonnya 50%, itu berarti ya Pak De ya? Enggak tuh, saya lihat Bu Yeti masih tetap bergerak, berarti saya nggak nge-freeze dong. Masih nge-freeze? Enggak kan? Halo? Enggak, tuh. Ya. Jelas. Ya. Oh, kayak Maci yang nge-freeze. Ya. Nah, jadi kalau kita harganya 50%, harganya satu jarnya itu kita untungnya 23.000, teman-teman. Ya, sehingga kalau kita bisa menjual 20 jar dalam satu hari, itu kira-kira 473 dengan asumsi volume poinnya totalnya adalah 27 volume poin. Ya. Kalau 1 bulan berapa? Ini perhitungan 1 bulan. Nah, kalau perhitungan 1 bulan, kira-kira kita bisa untung lebih gede ya. Kemarin itu kalau yang overnight yang sebelumnya, yang ada buah dan sebagainya, itu sekitar hanya 9 juta. Tetapi kalau kita bikin tiramisu, itu ternyata kita bisa punya profit, asumsinya bisa sampai 11.800.000. Lumayan ya. Tetapi memang kalau volume poin sih hampir sama. Oh enggak, lebih kecil. Kalau volume poin sih hampir lebih kecil, yaitu 680. Karena yang sebelumnya itu overnight seek-nya pakai mixed fiber. Mixed fiber sama PPP volume poinnya gede mixed fiber loh ya. Ya, seperti itu. Nah, untuk volume poin memang lebih kecil karena PPP memang volume poinnya lebih kecil kalau dibandingkan mixed fiber. Seperti itu. Jadi total 1 bulan itu asumsinya kalau kita bisa menjual 25 kali 20 kira-kira sekitar 500 jar, ya betul, 500 jar, itu ya berarti kita itu VIP-nya sekitar 680 VIP. Nah, bagaimana dengan yang tiramisu cheesecake? Nah, tiramisu cheesecake ya itu kita tetap kasih harga jualnya 40.000 walaupun tetap sama, yaitu dia lebih murah. Karena jelas-jelas komponen buah, ya kan, komponen buah itu kemarin itu kita kasih budgetnya itu tinggi ya teman-teman. Tetapi ternyata dengan kita membuat tiramisu, itu tiramisu tadi kan nggak ada apa-apanya ya. Seperti itu, dia tidak ada layer macam-macam ya. Tidak ada buah, hanya apa itu? Nggak ada ya. Di sini nggak ada. Jadi itu yang bisa menekan ongkos pembuatan sehingga profit kita lebih tinggi. Ya, profit kita lebih tinggi. Jadi di sini total profit itu dengan produk harga retail itu 10.000, tetapi kalau kita supervisor 1 jarnya kita itu untungnya itu sekitar 17.000. Ya, kalau kita bisa menjual 20 jar 1 hari, estimasinya itu sekitar 354.000. Profit itu ya. Itu profit, bukan modal, itu sudah potong modal. Dan asumsinya volume poinnya sekitar 13,4. Karena PPP-nya itu pakai hanya setengah. 1 jar itu setengah sendok sebetulnya. Ya, bukan 1 sendok, itu setengah sendok. Kalau untuk shake-nya sama, komposisi dengan tiramisu cheesecake. Ya, itu kok tiramisu cheesecake. Apa itu? Yang strawberry cheesecake kemarin itu tetap sama. Nah, berapakah perhitungan dalam 1 bulan kalau ada 25 hari kerja, berarti total untungnya profit itu sekitar 8.800.000 sekian, dan total volume poinnya itu sekitar 335. Memang ini lebih kecil dibandingkan onse, overnight seek, teman-teman. Ya, jadi teman-teman usahakan supaya tetap bisa, ya kan, tetap bisa menjual overnight seek, ya, karena overnight seek itu jelas VIP lebih besar, untung lebih besar. Tetapi memang tidak menutup kemungkinan di NC kami pun itu ternyata yang cheesecake itu jauh lebih banyak diminati dibandingin yang overnight, ya, seperti itu. Bisa kita lihat di sini. Nah, ini total kemarin ini mulai dari tanggal 15 sampai hari ini total penjualan kami overnight itu sekitar 77, yang sementara cheesecake-nya 127. Jadi total
Ya alhamdulillah kami sekitar 204 jar ya sampai hari ini teman-teman. Ya. Nah, teman-teman ada sedikit tip ya. Coba ya kalau teman-teman punya NC ini teman-teman yang punya NC ataupun teman-teman nggak punya NC, usahakan teman-teman punya stok. Ya, punya stok untuk cheesecake ataupun overnight. Jadi sewaktu-waktu kalau ada customer yang butuh, itu teman-teman sudah langsung bisa menjual produknya itu dengan cepat. Ya, karena ternyata begini, karakter customer kami, customer NC khususnya, mereka itu tidak mau open order, mereka tidak mau order. Ya, tetapi begitu mereka datang ke NC, pas minum mereka selalu melihat kulkas, Mbak, stoknya ada apa? Nah, seperti itu. Ternyata justru malah di situ bisa laku 2, 3. Kenapa? Karena dibawa pulang. Saya berpikir begini, seandainya saya tidak punya stok, kira-kira dia mau beli nggak? Pasti dia nggak mau beli, orang dia nggak punya. Ya, otomatis tidak terjadi transaksi, teman-teman. Ya, maka dari itu jangan nunggu nanti pesan baru bikin, tetapi coba bikinlah. Ya entah itu masing-masing rasa 4 jar kayak atau mungkin minimal 2 jar ya, karena kalau kayak cake tadi itu sekitar 1 kali adonan itu adalah untuk 2 jar. Jadi minimal memang harus 2 jar seperti itu. Jadi yang penting itu dulu. Ya, seperti itu dulu. Terus saya ingin teman-teman mohon maaf sekali ya kan, coba ya kan teman-teman segera action. Ora usah mikir yang lain-lain dulu. Ya, ora usah mikir yang lain-lain dulu. Ya kan, mohon maaf ya, misalnya ya kan, wah itu nanti kalau delivery jauh bisa atau tidak dan sebagainya, ya kan, itu nanti bagaimana, itu nanti dulu deh. Ya, yang penting action aja dulu. Ya action aja dulu. Nanti begitu kita sudah action, ya kan, baru nanti kita evaluasi. Karena kalau kita tidak action, ujung-ujungnya kita evaluasi juga nggak bisa. Dan teman-teman saya yakin tidak pernah akan membuat. Nah kalau tidak pernah akan membuat, nggak masalah sih teman-teman. Teman-teman tidak membuat cemilan sehat ini no problem. Asal teman-teman sudah punya volume point di atas 3.000. Ya, misalnya contohnya ini Makci atau Mbak Susi itu misalnya sudah sampai 4.000, 5.000, mereka sudah punya metode sendiri. Nggak membuat camilan sehat ini silahkan. Tetapi yang masih kurang dari 2.500, yang susah sekali, merasa susah sekali menjual produknya, cobalah cara ini. Ya, kami para mentor ya kan sudah berusaha untuk mempermudah cara untuk menjual produk ini, teman-teman. Mulai dari kecil-kecil kan itu dijual eceran sebetulnya ya. Karena kalau kami ngajarin NC teman-teman kan pasti nggak bisa ya, karena NC banyak PPKM, tidak aktivitas dibatasin ya kan, itu pasti akan lebih sulit ya, seperti itu. Ya, jadi kami berharap ya kan nomor 1 apa setelah ini, bikin aja dulu. Saisone, gampang kata orang Jawa, saisone dulu. Ya, ya beberapa teman-teman itu memang luar biasa, mereka berani mencoba ya kan. Ya, silakan bertanya kalau sudah mencoba. Nah, luar biasa Bu Yeti ya. Silakan bertanya kalau sudah mencoba. Kalau belum mencoba nggak usah nanya dulu. Coba aja, nanti kan, oh kok saya kok nggak bisa mekar. Oh saya kok ini kok cuma sekian jadinya. Oh ini kok tidak bisa kental. Itu baru setelah nanti teman-teman action. Ya, sebelum teman-teman action, ya kan, teman-teman saya harapkan tidak banyak nanya dulu, karena ini semuanya sudah dijelaskan di sini. Ya kan, nomor 1, yang penting kami menghargai teman-teman yang sudah mau segera action. Ya, kenapa? Karena teman-teman tetap harus mempunyai profit. Ya, mungkin kalau yang masih partai, masih punya penghasilan yang lain nggak masalah ya. Tetapi bagi para distributor yang mungkin menggantungkan penghasilannya dari Herbalife, ya kan, kalau tidak ada retail harian, ya kan, terus mangan opo kata orang Jawa ya, seperti itu. Ya, jadi tetap produk itu harus berputar, harus ada profit, harus ada keuntungan, ya kan, dan ujung-ujungnya nanti terakhir adalah kita punya volume point. Saya pikir itu saja teman-teman. Apakah ada yang mau ditanyakan mengenai kalkulasi harga dan lain sebagainya? Silahkan. Nanya nggak Pak? Silahkan. 1.000 harus termisu. Kenapa Bu? Mau nanya apa? Bu Yeti? Kenapa? Mau nanya Pak Bambang kayaknya. Modalnya mau tahu.
Aku mah cuma jadi segini, bagaimana ini sedikit doang? Mana? Sedikit. Jauh banget. Bu Yeti ini sebentar ya, kita coba Bu mana Bu biar dilihat sama Bu Ini Astri. Umi bagaimana ini? Bentar. Mana Ibu? Apanya yang jadi Bu? Cuma Astri, cuma segini coba. Iya. Jadi kalau Ibu pakai namanya jadinya sedikit-sedikit. Iya. Jadi kalau pakai kalau pakai biskuit Roma, teman-teman, itu memang kondisinya tidak penuh ya, Ibu. Makanya tadi Ati saranin adalah pakai ukuran yang 200 mili. Ya, ada ukuran 200 mili, lebih kecil dari itu, Bu. Yang kedua, sebetulnya kalau Ibu sudah beli banyak 250, bismillah, coba Ibu perbaiki teknik untuk memblender. Ya, nah jadi gimana caranya jadi 750? Tadi nggak sampai segini, tadi nggak sampai 750, tadi segini. Nah, berarti kalau kayak gitu, Ibu boleh sedikit kasih air, boleh, biar ini gitu. Jangan kasih air keju, Pak, kasih air. Pokoknya persisi, Bu, 200 ml susu keju, 100-nya adalah air gitu, air kopi. Ya kan? Jadi kalau ini boleh ditambah, Bu, ya. Memang kalau bagusnya teman-teman kalau untuk tiramisu, teman-teman berusaha membeli lady finger sebetulnya. Kalau lady finger tuh jadi mekar, Bu, ke atas karena bentuknya besar. Ya, bentuknya jadi tinggi. Nah, memang kan itu untuk peruntukan itu. Tapi udah bagus untuk mencoba, Bu. Tapi dari blender memang harus perlu diperbaiki. Iya, dari blender Ibu harus memperbaiki karena belum naik ke 750. Ya, mungkin Kalau kelamaan mah takut jadi hancur. Iya, gitu. Ya, nanti mungkin belajar kembali, Bu. Insya Allah kalau memang Ibu dekat, Ibu mampir ke NC biar Titin nanti atau Ati yang akan menjelaskan di NC. Baik, Mbak, terima kasih. Ya, Ibu juga bisa ini saran dari Mbak Eyi. Oh, egg drop. Ya, itu pakai egg drop ya. Boleh. Itu boleh. Ya. Tetapi kalau lidah saya sudah mencoba bermacam-macam egg drop sudah saya coba, lady finger sudah saya coba, biskuit Roma sudah saya coba. Nomor 1 paling enak adalah lady finger. Itu memang untuk buat tiramisu. Nomor 2 adalah Roma. Terus terang aja kalau egg drop itu sudah saya coba itu rasanya itu selera saya loh ya. Itu kok kayak gimana gitu aja. Kalau egg drop itu saya lebih suka Roma dibandingin kalau egg drop ya. Kalau egg drop teman-teman dari Monde itu 8 butir egg drop kecil-kecil itu. Nah, itu 8. Itu juga jadi tinggi teman-teman. Ya. Enggak apa-apa, yang penting mau apapun Ibu coba dulu ya. Gitu. Jadi memang sedikit agak lebih kecil teman-teman karena kita memang nggak pakai gula ya, jadi dia nggak mengembang, otomatis kita akan coba untuk siasati. Umi, ya. nanti ini dimasukin ke mana? Ke freezer atau ke ini? Kalau nanti langsung masukin ke freezer deh, 4 jam baru dimakan. Ke freezer atau chiller? Freezer. Freezer masukin ke freezer Pak. Umi. Masuk ke freezer dah. Dah. Nge-freeze. Nanda nge-freeze. Ya. Ya. Oke, demikian ya Bapak Ibu, belum berhasil, coba lagi, belum berhasil, coba lagi, belum berhasil, coba lagi sampai Bapak Ibu semuanya benar-benar ahli. Ya, minggu depan apa materinya? Wah, kita belum tahu nih ya kan. Minggu depan overnight apa? Ini apa? Avocado. Avocado min avocado. Nih, di lady finger yang di Tokped itu banyak macamnya. Yang apa itu macamnya? Coba Mbak Dwi coba Mbak Yuli coba pilih yang harganya ada nggak yang 26.000. Jadi yang kemarin itu anak saya itu kalau beli 3 ada 26 ada yang 30.000. Nah, yang 26.000. Oke. Linknya deh, nanti dikasih link sama Kakak Vina. Nanti dikasih linknya sama Vina yang beli Vina Oke, kemarin. terima kasih. Ya. Nanti Umi, sorry Umi. Ya. Cheesecake yang 250 ml itu berapa kalori ya? Lupa. Yang mana Kak Mbak Alin?
tiramisu. Aku dikasih mango aja sedikit, soalnya ini kan ada yang mau pesen 2 barusan. Cuma dia nanya dulu berapa kalorinya, aku lupa. Kalau mango 245-an, Kak. Mbak 245 kalori betul, untuk 250 mili. Iya, betul. Kalau yang strawberry 220-an lah. Oke. Thank you, Umi. Kalau tiramisu yang paling gede ya teman-teman 258-an. Karena ada kopi dan lady fingers-nya. Kalau avocado berapa? Nah, ini avocado ya, teman-teman. Menarik tampilannya, cuma nggak tahu rasanya enak atau tidak. Karena saya tidak suka avocado. Saya belum nyoba ya. Tapi kok cuma sedikit nih? Ini trial. Oh, lagi baru uji coba kok sedikit. Ya, jadi mudah-mudahan insya Allah minggu depan. Ya. Silakan mau nanya apa, Bu? Umi, akun freezernya kecil ya, Mi. Kalau misalkan sudah 4 jam di freezer terus dipindahin ke bawah, masih bagus nggak, Mi? Masih. Mbak Upi ya? Overnight atau yang cheesecake? Iya. Yang tiramisu. Enggak, yang overnight-nya atau yang cheesecake-nya? Tiramisu. Yang cheesecake-nya. Jadi teman-teman, pada prinsipnya kalau mau langsung makan, itu bagusnya masukin ke chiller. Langsung makan 4 jam itu dingin, keras, enak. Tetapi kalau mau kita produksi kasih ke customer, saran Umi masukkan ke freezer 4 jam. Terus nanti baru diturunkan ke bawah, Mbak. Jadi intinya beku dulu, Mbak. Ya kalau kita mau ngirim Mbak Upi. Iya. Upi mau kalau Umi terus terang karena memang kita kan capeknya sama, ngeblendernya sama. Kalau Umi terus terang langsung buat produksinya misalnya 1 varian 8, Mbak. Masukin freezer, Mbak. Itu tahan untuk 5 hari, Mbak. Kalau kita masukin freezer. Catatannya freezernya nggak dibuka tutup. Nanti naik turun nanti jumlahin. Turun itu hasil kita. Jadi memang benar tersendiri chillernya, freezernya, teman-teman. Gitu. Jadi tergantung Mbak Upi mau makan langsung 4 jam di chiller atau di freezer, udah tinggal makan enak bener tuh Mbak, setengah matang gitu. Nah, kan niatkan freezernya kan kecil. Oh iya. Jadi mau gantian, kalau misalkan pertama bikin cheesecake dulu 4 jam, aku turun ke bawah, atasnya buat bikin overnight gitu. Iya. Berarti kalau seperti itu satu-satu Mbak, jadi produksinya mungkin banyak gitu ya. Nanti kalau diturunin ke bawah, kalau cheesecake dia tidak turun teman-teman, tetapi kalau overnight shake diturunkan ke chiller 4 jam gitu turun, tapi nanti hasilnya nggak bagus. Gitu. Ya, oke, makasih Mbak. Bapak Ibu teman-teman semuanya, itu tadi sudah saya kirim linknya di grup supervisor ya, di WA grup supervisor. Tetapi kemarin anak saya belinya waktu itu di Tokped ya. Cuma cari aja mungkin di marketplace yang lain ada, tetapi kira-kira sama seperti itulah ya. Seperti itu. Karena terus terang aja Lady Finger kalau saya beli di Superindo itu 40.000 satunya. Ya, tetapi kalau di Tokped atau di Shopee itu anak saya beli Shopee itu 26.000 sekian. Itu kalau plus ongkir itu kira-kira itu satu bungkusnya itu kena cas sekitar 3-4.000. Jadi kita anggap 30.000 lah. Ya, seperti itu. Lumayan lah ya, ada sedikit kita harganya lebih murah 10.000 dibandingin kalau saya beli di Superindo Karawang, ya. Seperti itu teman-teman, Bapak Ibu semuanya, saya pikir sudah cukup untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas kehadiran semuanya dan tidak ada salahnya kalau kita foto dulu yuk, kita foto dulu. Ya, kita foto dulu. Coba-coba. Bentar ya. Ini gimana ya? Udah ini. Udah kena nih. Ya. Kita foto dulu ya. Kita foto dulu ya. Oke. Ini ada berapa ini? Oh, dua halaman saja. Nggak apa-apa. Semuanya minta tolong coba dibuka ya. Coba dibuka untuk videonya ya. Coba dibuka videonya dan berikan senyum yang paling manis, yang paling cantik, yang paling ganteng ya. Yang ganteng saya sendiri kayaknya ini ya. Oke ya, saya hitung ya. 3, 2, 1.
Itu halaman pertama. Sebentar ya. Sebentar. Itu halaman pertama. Saya tidak tahu teman-teman berada di halaman keberapa. Ya, sebentar. Oke. Ya. Selanjutnya ini adalah yang halaman kedua ini. Oke, halaman kedua ya. Oke. 3, 2, 1. Oke, terima kasih kehadiran teman-teman. Mohon maaf jika ada kata-kata kami yang salah. Jika kami masih banyak kekurangan, yang baik ambil, yang tidak baik nggak usah diambil. Thank you. Dan sampai jumpa di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak De, makasih Mbak Ti. Ya.